Lambaian tangan terakhir Vanessa Angel ke Gala yang menguras air mata. Saksi tak kuasa melihatnya. Dapur berita artis terkini. Kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah masih menjadi perbincangan. Peristiwa tragis itu menguras air mata banyak orang. Viral di media sosial, presenter iNews TV, Abraham Silaban, menangis ketika mendengar kesaksian saksi mata tentang kecelakaan maut Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Sebagaimana diketahui, kecelakaan tersebut terjadi di Tol Jombang, Jawa Timur pada Kamis 4 November 2021 dan menewaskan Vanessa beserta suami. Sementara anak mereka yang berusia 17 tahun, Gala Sky, selamat dari peristiwa tersebut. Menurut saksi mata yang berada di lokasi kejadian, Gala ikut terbental dari dalam mobil Pajero Sport ke jalan raya. Hal tersebut diungkapkan oleh seorang saksi, Aris Salim, pedagang nanas yang mengaku menyaksikan detik-detik mengharukan tersebut. Aris Salim itu juga diketahui sebagai penyelamat pertama Gala pasca kecelakaan. Dilansir dari tribunnews.bogor.com, Aris memaparkan kronologi ketika ia menyelamatkan Gala hari itu. Diakui Aris saat sedang jualan di bawah jembatan tol, ia kaget mendengar suara dentuman mobil. Waktu itu saya dengar suara dengungan keras di atas jembatan itu. Lalu saya lari naik lewat samping tebing itu, papar Aris dilansir dari tayangan berita iNews TV. Setibanya di jalan tol, betapa terkejutnya Aris melihat Vanessa Angel sudah tergeletak tak berdaya di tengah jalan dan jauh dari posisi mobil. Sampai atas, Vanessa itu sudah tergeletak dan sopirnya itu sudah keluar dari mobil, ujarnya. Keterkejutan Aris pun makin terhenyak ketika melihat Gala merangkak di tengah jalan. Bapak katanya yang pertama kali lihat Gala merangkak, tanya presenter TV. Saat akan menolong Gala, Aris menyebut anak kecil itu sudah digendong sang sopir, Tubagus Jody. Ketika Aris menghampiri Jody, sopir itu menyerahkan Gala kepadanya. Menurut pengakuan Aris, saat itu Jody beralasan ingin menelpon keluarga. Ia lalu sama sopirnya dikasihkan ke saya, papar Aris Salim. Supirnya itu langsung telepon, gak tahu telepon siapa, tambahnya. Kemudian Aris menegaskan bahwa saat itu ia melihat Gala tengah berangkat di tengah jalan, menghampiri Vanessa Angel yang sudah tergeletak tak berdaya. Yang saya lihat begitu, gak menambahi gak mengurangi, tegasnya. Waktu itu anaknya di luar, sopirnya gendong anak itu. Langsung saya samperin, tolong pegangin, saya mau telepon keluarga, tambah Aris. Masih penasaran, presenter TV itu pun bertanya bagaimana Aris menitipkan Gala ke mobil lain. Diakui Aris, ia tidak tega melihat Gala yang terluka cukup parah itu kepanasan di tengah jalan raya, sehingga ia pun menghentikan mobil yang melaju untuk menitipkan Gala. Bapak katanya mengangkat anak itu di tengah jalan, kemudian bapak titipkan ke mobil yang ada di dekat kejadian, tanya presenter TV. Saya kasihan, kan saat itu panas. Waktu ada mobil abu-abu berhenti, langsung saya titipin ke sopir mobil itu, papar Aris. Mengenai luka yang dialami Gala, Aris mengaku tak kuasa melihatnya. Bahkan disebutkan Aris, orang yang mengobati Gala sesaat setelah kecelakaan adalah sopir mobil abu-abu. Ia terluka memar di pelipisnya. Waktu itu yang berhentiin darahnya itu sopir mobil yang saya berhentiin, papar Aris. Mendengar penuturan Aris soal kondisi Gala saat itu, presenter TV itu pun langsung terisak. Saya gak bisa membayangkan, katanya anak itu terluka ya pak, saya gak mau nanya lebih lanjut lagi, ucap presenter TV mulai menangis. Tangis presenter TV itu pun makin pecah ketika mengetahui kalau Vanessa Angel sempat memberikan lambaian terakhir pada putranya Gala sebelum wafat. Bapak juga katanya sempat mengecek almarhumah Vanessa, tanya presenter TV. Iya, saya lihat tangannya itu yang kanan sempat bergerak lambaian ke si anak, ungkap Aris. Mendengar penuturan Aris, presenter TV itu pun langsung terisak menangis.
Presenter TV yang mengaku sudah memiliki anak ini pun tak kuasa membayangkan kesedihan jika berada di sana melihat lambaian terakhir Vanessa Angel pada gala. Saya sampai gak bisa nanya karena saya juga adalah seorang bapak yang punya bayi. Saya bisa bayangkan gimana gak kuat kayaknya, ucap presenter TV sambil menangis sesegukan. Kemudian Aris dan presenter TV itu pun mengungkapkan harapan-harapannya untuk gala. Tak lupa presenter TV mengucapkan terima kasih lantaran Aris sudah menyelamatkan gala. Apa yang ingin Bapak sampaikan pada keluarga yang nanti akan merawat anak ini? Tanya presenter TV lagi. Ya, semoga keluarga yang ditinggalkan bisa tabah dan keadaan bayi bisa sembuh, ucap Aris. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Bapak telah menyelamatkan anak ini dan saya bisa merasakan apa yang Bapak lakukan ini mewakili apa yang akan saya lakukan juga ketika ada di lokasi. Setiap orang yang ada di lokasi itu pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan anak itu. Kita doakan anak ini agar tidak trauma ya. Semoga baik-baik saja untuk kedepannya. Terima kasih Pak, pungkasnya. Sopir jadi tersangka dan ditahan polisi. Sopir dari Vanessa Angel, Tubagus Jodi, resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kecelakaan di Jalan Tol Nganjuk arah Surabaya itu. Diketahui kecelakaan mobil yang dikendarai Tubagus Jodi menewaskan 2 orang, yakni Vanessa Angel dan suaminya Bibi Andriansyah. Pada hari Rabu itu juga saudara Jodi sudah dinyatakan sebagai tersangka, kata Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Gatot Replihandoko kepada awak media. Gatot mengatakan ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Tubagus Jodi bersalah ketika mengemudi dan menjadi penyebab kecelakaan itu terjadi. Salah satunya, kata Gatot, Tubagus Jodi menyetir dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam. Dalam penggunaan jalan tol ada batas rambu yang harus dipatuhi pengemudi. Sudah ada petunjuk kecepatan maksimal 80, ucap Gatot. Selain itu, Tubagus Jodi juga terbukti main ponsel ketika berkendara. Pasalnya pada jam 11.58 waktu Indonesia Barat, sebelum peristiwa kecelakaan itu terjadi, Jodi menghubungi orang tuanya. Jam 11.58 dia saat menyetir menghubungi orang tua. Sudah kita periksa juga orang tuanya, kata Gatot. Oleh karena itu, terhadap Tubagus Jodi dikenakan 2 pasal. Pasal pertama 310 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tentang lalu lintas angkutan jalan raya dengan ancaman 6 tahun penjara. Lalu pasal 311 ayat 5 Undang-Undang LLAJ dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dengan denda 24 juta rupiah. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Tubagus Jodi langsung ditahan di Polres Jombang, Jawa Timur. Kepada yang bersangkutan, hari ini sudah dilakukan penahanan di Polres Jombang, tutur Gatot.